Penyadapan. Selama ini kita sering mendengar istilah penyadapan atau intersepsi. Lalu apa itu penyadapan atau intersepsi? Dan seperti apa hukum yang mengatur penyadapan? Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau yang biasa kita sebut Undang-Undang ITE, pengertian penyadapan diuraikan dalam penjelasan pasal 31 ayat 1. Yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Beberapa kasus yang terjadi mengenai penyadapan ini diantaranya: 1. Kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap pejabat tinggi Indonesia pada tahun 2013. Kasus dimulai pada tahun 2013, mantan kontraktor National Security Agency atau NSA atau Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Edward Snowden, membocorkan dokumen rahasia yang menunjukkan bahwa Australia melalui Australia Signal Directorate telah melakukan penyadapan terhadap beberapa pejabat tinggi Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Kristiani Herrawati Yudhoyono, dan beberapa menteri serta juru bicara kepresidenan. Ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang keamanan informasi dan privasi di Indonesia. Menghadapi kasus penyadapan ini, pemerintah Indonesia melakukan sejumlah protes dan tindakan diplomatik. Indonesia meminta klarifikasi dan permohonan maaf dari Australia. Namun permintaan ini ditolak oleh pemerintah Australia yang berdalih bahwa penyadapan adalah praktik yang umum dilakukan oleh negara-negara di dunia. Indonesia kemudian mengambil langkah lebih keras, termasuk menarik ulang Duta Besar Indonesia untuk Australia selama 6 bulan, memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia, dan memutus serta mengkaji ulang semua kerjasama bilateral di bidang keamanan informasi dan intelijen. 2. Penyadapan email yang merugikan korban hingga 400 juta rupiah. Dalam kasus ini, pelaku berinisial DL terbukti menipu Stephen Leonardi dengan cara menyadap email korban. Kasus ini terjadi pada bulan Februari 2016 lalu, di mana korban bekerja sama dengan PT Bestar Laboratory dari Singapura untuk membeli vaksin ayam. Mereka berkomunikasi via email. Namun di bulan September, Stephen mendapat email dari akun Bestar yang berisikan perubahan alamat transfer uang. Dalam email tersebut dijelaskan kalau korban harus mentransfer ke rekening BCA dengan nomor sekian-sekian atas nama CP Sunjaya. Karena melihat email yang diterima berasal dari Bestar, korban langsung percaya untuk melakukan transfer. Namun setelah dikonfirmasi, pihak PT Bestar menyebut kalau email resmi milik perusahaan adalah email dengan nama yang berbeda, sehingga email baru yang dikirimkan pada bulan September adalah palsu. Akibat penyadapan ini, Stephen mengalami kerugian sebesar 400 juta rupiah. Lalu, bagaimana hukum mengatur mengenai penyadapan ini? Penyadapan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hak asasi manusia. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU strip 8 Romawi /2010. Penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal 12 Universal Declaration of Human Rights atau UDHR 1948 diatur bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang. Juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, penyadapan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
Dengan adanya penyadapan, maka telah terjadi gangguan pada privasi seseorang, yang berarti orang tersebut tidak bebas lagi dalam berkomunikasi karena merasa bahwa komunikasinya telah dipantau oleh pihak lain. Bahkan segala informasi dan data korban penyadapan dapat disalahgunakan. Hal ini tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi korban di mata orang lain. Lalu bagaimanakah hukum melarang penyadapan? Dalam bab tentang perbuatan yang dilarang, pasal 31 ayat 1 Undang-Undang ITE, perbuatan yang dilarang tersebut diantaranya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Kedua, pasal 31 ayat 2 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Pasal 47 Undang-Undang ITE, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Lalu, apakah penyadapan ini digolongkan pada tindak pidana kejahatan atau pelanggaran? Dalam Undang-Undang ITE tidak ditentukan kategori dari tindak pidana penyadapan tersebut, sehingga untuk menentukan apakah ini perbuatan kejahatan ataukah pelanggaran didasarkan pada doktrin yang berlaku. Menurut Mulyatno, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana terdapat dua cara untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, yakni pandangan pertama adalah perbedaan kualitatif antara kejahatan dan pelanggaran, yang mana kejahatan dikatakan sebagai Rechtsdelikten, yaitu perbuatan-perbuatan meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, namun telah dirasakan sebagai Onrecht, yaitu sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran sebaliknya, yaitu Westdelikten, yang mana perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian. Sedangkan pandangan kedua hanya ada pada perbedaan kuantitatif, yaitu soal berat atau ringannya ancaman pidana dan pelanggaran. Kemudian menurut Andi Hamzah, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa kejahatan dan pelanggaran itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, yang artinya walaupun perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang, tetapi sudah dipandang sebagai suatu perbuatan yang seharusnya dipidana. Sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, yang artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Dengan demikian, tindak pidana penyadapan merupakan suatu tindakan kejahatan di mana pelakunya adalah seorang penjahat.